Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu dosa besar yang kadang-kadang kita tidak sadar. Bahkan dosa ini di dalam buku Al-Kabair, satu kitab yang judulnya adalah Al-Kabair, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah dosa-dosa besar. Dosa besar yang kedua setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala ternyata adalah durhaka kepada kedua orang tua. Ya Allah, kadang-kadang seorang anak begitu mudah melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti orang tuanya, menyakiti hati kedua orang tuanya, membuat sedih orang tuanya, membuat menangis orang tuanya, membuat kecewa kepada kedua orang tuanya. Padahal orang tua yang bertanggung jawab, tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya sengsara, yang menginginkan anaknya menderita. Bahkan orang tua, segala apapun yang dimilikinya, dia berusaha untuk diberikan kepada anaknya. Segala apapun yang ada pada orang tua itu demi kesuksesan masa depan anaknya diberikan oleh orang tuanya. Walaupun boleh jadi tidak semua yang diminta oleh anak, orang tuanya mampu memberikannya. Bukan dia tidak mau memberikan, tapi boleh jadi memang yang diminta oleh seorang anak tersebut adalah sesuatu yang di luar kemampuan orang tua. Makanya itu Rasulullah SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan hadis ini wasahhahahu al-Hakim wa Ibnu Hibban. Hadis ini disahihkan oleh seorang ulama hadis yang bernama Al-Hakim dan juga seorang ulama hadis yaitu Ibnu Hibban. Apa kata Rasul? Kalau Rasulullah SAW ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya kedua orang tua, dan murka dan marahnya Allah kepada seorang anak adalah akibat murka dan marahnya orang tua kepada anaknya. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Kadang-kadang tidak sedikit anak salah sangka kepada orang tuanya. Orang tua marah kepada anak bukan karena benci, karena tanggung jawabnya sebagai orang tua, karena sayangnya sebagai orang tua. Dia tidak menginginkan anaknya larut dalam dosa, dia tidak menginginkan anaknya larut dalam kesalahan. Maka dengan caranya orang tua tersebut marah supaya anak tersebut menghentikan kesalahannya, menghentikan perbuatan yang tidak layak dan tidak patut dilakukan oleh seorang manusia. Yakinlah orang tua yang baik, orang tua yang bertanggung jawab, tidak ada benci sedikit pun kepada anaknya. Bahkan orang tua rela mengorbankan apapun yang dimilikinya demi kebahagiaan dan masa depan putra-putrinya. Makanya itu betul Rasulullah SAW menyatakan bahwa ridhonya Allah kepada seorang anak itu sangat ditentukan oleh ridhonya orang tua. Tapi murkanya Allah kepada seorang anak juga ditentukan oleh murka dan marahnya orang tua kepada anaknya. Ya Allah, jangan sampai hidup kita dimurkai oleh orang tua kita. Jangan sampai hidup kita karena murkanya orang tua kepada kita, akhirnya Allah juga murka kepada kita. Maka mari kita lihat, pandang mata kedua orang tua kita, pandang wajahnya. Ya Allah, betapa payahnya dia, berapa capeknya dia, betapa begitu banyak pengorbanan yang sudah diberikan kepada kita. Sementara apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita sudah mampu berikan kepada orang tua kita. Jangan sampai karena perkataan yang kita ucapkan kepada ibu bapak kita bersedih dan menangis.
Jangan sampai karena perbuatan-perbuatan yang kita lakukan ibu bapak kita menangis. Karena apa? Karena sedih melihat apa yang dilakukan oleh anaknya. Karena sedih melihat apa yang dilakukan oleh putra-putrinya. Orang tua, coba bayangkan orang tua yang baik. Yakinlah, dia selalu berdoa, bahkan bangun di tengah malam, bahkan dalam setiap ibadahnya. Setelah sholat 5 waktu, tidak lupa untuk selalu mendoakan keberhasilan dan kesuksesan putra-putrinya. Tapi sayang, tidak sedikit anak-anak tidak tahu dan tidak mengerti begitu sayang orang tua kepada anaknya dan begitu perhatian orang tua kepada anaknya. Kadang-kadang tidak sedikit anak begitu mudah melakukan dosa, melakukan apa yang disebut sesuatu yang membuat orang tuanya sedih, orang tuanya menangis, orang tuanya, ya Allah, merasa sedih. Apalagi nanti kalau memikirkan nasib anak-anaknya nanti, karena anaknya tetap tidak tahu dan tidak merasa bahwa begitu banyak pengorbanan yang sudah dilakukan oleh orang tuanya untuk anaknya. Makanya itu Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 23 mengatakan, "Fala taqul lahum ma'ufin." Hai anak-anak manusia, kalau engkau sebagai anak jangan sampai berkata atau mungkin berkata sesuatu yang agak kencang, yang agak keras, yang membuat orang tuanya terkejut dengan ucapan anak tersebut. Mari kita merenung apa yang sudah kita berikan kepada ibu bapak kita. Jangan kita hanya pandai menuntut, jangan hanya kita pandai meminta, sementara apa yang kita tuntut, yang kita minta tersebut, terus terang bisa jadi orang tua kita tidak mampu untuk memberikannya. Bukan dia tidak sayang, dia sayang. Tapi memang dia tidak punya kemampuan untuk memberikan segala yang kita minta sebagai anaknya. Mudah-mudahan kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua kita. Mudah-mudahan kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang mengetahui penderitaan orang tua kita dan kita berusaha untuk membalas kebaikannya. Dan insya Allah kita selalu berdoakan orang tua kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa saya ya Allah, dan dosa kedua orang tua saya ya Allah, dan berikan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah kepada kedua orang tua kami ya Allah, sebagaimana mereka berdua menyayangi kami ketika kami masih kecil, ketika kami masih tidak berdaya apa-apa, ketika kami masih belum mampu melakukan apapun, tapi begitu sayang orang tua kita. Apapun dikorbankannya, malam kadang-kadang karena anaknya sakit, putranya sakit, putrinya sakit, dia tidak bisa tertidur. Walaupun esok hari dia harus pergi ke tempat kerja. Bahkan tidak sedikit orang tua, ya Allah, demi kesuksesan anaknya, dia berpuasa. Demi kesuksesan anaknya, segala apapun keinginannya dia tunda. Demi untuk keberhasilan anaknya. Semoga sekali lagi kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang berbakti kepada orang tua kita, yang insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi hidup kita sebagai putra putri dan sebagai anak. Dan insya Allah orang tua kita pun senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya kedua orang tua. Murkanya Allah tergantung kepada murkanya orang tua. Tapi pertanyaannya, sejauh mana anak wajib mentaati perintah orang tua? Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah bersabda, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Haram hukumnya untuk taat kepada siapapun, termasuk kepada orang tua, kalau orang tua tadi memerintahkan kita untuk berbuat maksiat kepada Allah, memerintahkan kita untuk berbuat dosa,
memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan yang melanggar aturan Allah dan aturan Rasul dan melanggar aturan agama. Selama orang tua kita tidak memerintahkan kita untuk berbuat dosa, berbuat maksiat, kita sebagai anak wajib hukumnya untuk mentaati perintah keduanya. Maaf lahir dan batin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.